Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan mereview sebuah Bluetooth speaker dari merek Unz. Yang ini udah Unz ketiga nih di channel gue. Kalau kemarin gue sempat review Unz Angle Solo yang paling bawah, terus kelas tengahnya Unz Angle 3, dan ini yang atasnya lagi Unz Angle 3 Ultra. Jadi ini tuh kelasnya di atas Unz Angle 3 seharga 900.000 kurang 1.000, 899.000 retail price resminya. Bedanya lumayan jauh sih ya sama Unz Angle 3 dari segi harga, tapi basicnya di luar sana ini tuh kayak upgrade-nya dari Unz Angle 3. Jadi basicnya dia masih di kelas yang sama, cuman ada beberapa sedikit perbaikan. Kira-kira apa aja perbaikannya dan gimana dengan kualitasnya, mari kita bahas. Ini dia Unz Angle 3 Ultra. Oke, langsung aja seperti biasa gue akan bahas dari spesifikasi dan build quality-nya. Sebenarnya secara spesifikasi tuh nggak terlalu berbeda banyak sih sama Unz Angle 3 yang biasa. Yang Ultra ini dia ada sedikit lebih besar di power outputnya. Dia masih mempunyai dua speaker, jadi dua speaker aktif seperti yang kalian lihat di sisi kiri dan kanannya ini. Ini tuh masing-masing berukuran 7 watt. Jadi total output powernya 14 watt. Kalau di Unz Angle 3 itu total powernya 10 watt. Jadi lebih besar 4 watt. Masih sama-sama mempunyai bass pasif radiator di sisi bawahnya. Dan bentuknya pun mirip banget ya. Kalau kalian lihat, Bluetooth versionnya masih sama, Bluetooth 4.2. Yang kalau gue pakai nonton streaming YouTube dan lain sebagainya masih aman dan gak ada masalah, meskipun delaynya tuh masih tetap ada. Selanjutnya IPX5 yang masuk di Indonesia ini, sedangkan di luar itu udah ada versi barunya IPX7, tapi yang gue punya ini masih IPX5, dan kalau kalian beli resmi di Indonesia pun masih yang tersedia itu IPX5. Selanjutnya untuk baterainya gue nggak ada info mengenai berapa mAh yang ada di dalam sini, tapi Unz ngeklaim itu bisa ngeplay sampai 20 jam. Gue sendiri belum ngetes kira-kira sampai berapa lama, tapi untuk pemakaian baterainya ini terbilang awet, kira-kira mirip sama Soundcore 2 deh. Jadi intinya 10 jam sih pasti tembus di volume 50%. Untuk baterai gue intinya nggak ada masalah sama sekali sih. Terus apalagi ya, kira-kira untuk speknya sih gitu aja. Dia juga udah support sama TWS kalau kalian punya dua, jadi kalian bisa nge-pairing ini secara stereo. Basicnya itu aja, dan kita langsung aja lihat dari build quality-nya. Kalau kalian lihat ini tuh size-nya sedikit lebih besar daripada Unz Angle 3 yang biasa. Terus ada tulisan Unz di atas sininya dan ada space di atas sininya. Kalau kalian lihat dia sama-sama masih mempunyai built-in microphone, dan ini kualitasnya lumayan bagus ya. Gue pakai buat teleponan, buat streaming game segala macam tuh aman, gak ada masalah, karena lawan bicara gue bisa mendengar suara gue cukup jelas di jarak 40 cm, berarti itu patokan yang udah cukup bagus. Untuk inputnya masih sama juga, dia masih menggunakan micro USB dengan auxiliary aja, jadi dia nggak ada input yang lain. Dan kalau kalian lihat di sini agak sedikit miring tuh port di micro USB-nya, jadi nggak terlalu presisi. Overall sih build quality-nya sih sebenarnya bagus kok. Ini kayak bahannya metal, terus ininya tuh kayak karet silikon yang lumayan kokoh, dan ya overall sih sebenarnya lumayan bagus ya. Cuman itu aja port micro USB-nya itu nggak terlalu bagus, sama di sambungan-sambungan sininya tuh gue ngerasa agak sedikit kurang rapi aja. Sama ini nih gue nggak tahu nih ada lubang nih, lubang apa? Gue juga nggak tahu. Bawahnya seperti biasa khas Unz ya, ada Angle 3 Ultra. Ini ada tulisan Made in China, made by Cambridge Soundworks, dan lain sebagainya. Intinya overall untuk build quality-nya tuh sama aja sama Angle 3 yang sebelumnya. Kalau kalian lihat di sisi kanannya ini, yang membedakan ini di port-port tulisannya ini putih, dan tombolnya kalau kalian lihat juga cukup banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tombol yang masing-masing nih dipisah nih untuk play sama untuk next lagu, sama tombol volumenya ini terpisah. Sebenarnya gue lebih suka ini kayak dijadiin satu juga bisa, kayak speaker Bluetooth yang sekarang gitu, jadi nggak terlalu banyak makan tombol kayak gini. Udah, overall itu aja sih. Jadi langsung aja kita bahas mengenai
sound quality-nya. Tapi seperti biasa sebelum itu gue minta kalian supaya menggunakan headset, dan untuk pengetesan sound quality kali ini gue langsung akan nge-compare dengan adiknya yaitu Unz Angle 3. Jadi kalian ada bayangan mana yang kira-kira lebih pas buat kalian, meskipun secara budget ini harganya berbeda cukup signifikan. Oke, langsung aja. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Oke, itu adalah sound sample dari Unz Angle 3 Ultra ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa, apa yang gue sampaikan mengenai sound quality pada video-video gue itu murni merupakan selera dan opini pendapat gue pribadi. Langsung aja gue mulai. Pertama kali gue denger Unz Angle 3 Ultra ini, gue ngerasa secara overall itu karakternya netral sih. Jadi kalau misalkan Unz Angle Solo gue ngerasa karakternya warm, Unz Angle 3 gue ngerasa karakternya bright, overly bright. Yang ini tuh karakternya netral. Jadi untuk high frekuensinya gue ngerasa nggak ada masalah. Semua high frekuensi itu terdengar bagus dan cukup detail, mulai dari
detailnya bagus, suara-suara petikan gitar dan lain sebagainya juga gue nggak ada masalah. Untuk roll off-nya sih gue pribadi jujur nggak terlalu merasakan yang gimana banget, karena basicnya suaranya masih terdengar natural dan cukup baik. Cuman mungkin kalau kalian suka dengan suara yang super extend, super detail, ya ini sih nggak terlalu spesial di range harganya. Tapi kalau buat gue pribadi, buat selera gue pribadi, gue udah suka banget dengan high frekuensinya. Untuk harshnya akan keluar di atas 70%. Jadi ada sedikit harsh memang. Jadi ya basicnya again, kalau gue pribadi memang agak sensitif dengan high frekuensi yang cenderung harsh. Untuk mid frekuensinya, gue ngerasa vokalnya juga udah jauh lebih baik dibandingkan Unz Angle 3. Dia bobotnya tuh dapat banget, tebalnya juga dapat, karena gue ngerasa Unz Angle 3 Ultra ini tuh secara sizing, secara suara tuh terkesannya bold aja, kayak terkesannya tuh lumayan berisi gitu. Sedangkan size-nya kan kalau kalian lihat nih, speakernya sebenarnya kecil. Jadi untuk mid frekuensinya gue ngerasa ini tuh udah jauh perbaikan dibandingkan Unz Angle 3 generasi sebelumnya. Untuk sektor low frekuensi juga sama kok. Ini udah jauh lebih baik dibandingkan Unz Angle 3 sebelumnya. Untuk bassnya meskipun gue ngerasa di by price-nya ini tuh bukan bass head ya. Jadi bassnya sebenarnya ada dan cukup baik, tapi kalau kalian suka dengan bass yang besar ya otomatis ini bukan pilihan yang terbaik, karena ini range harganya juga udah cukup tinggi. Jadi kalau kalian nanya gue gimana perbedaannya, jujur kalau dari Unz Angle 3 ke Unz Angle 3 Ultra ini gue bisa bilang perbedaannya itu signifikan sih. Jadi memang gue ngerasa Unz Angle 3 itu memang bukan speaker yang selera gue aja gitu. Jadi gue pribadi nggak terlalu suka dengan sound signature dari Unz Angle 3, sedangkan di Unz Angle 3 Ultra ini udah jauh lebih baik, jauh lebih netral. Jadi gue ngerasa gue sebenarnya nggak ada masalah dengan suara di Unz Angle 3 Ultra ini, dan secara sound quality pun gue bisa bilang sebenarnya ini cukup bagus. Tapi kalau kalian balik mengenai masalah harga, gue jadi nggak ngerasa ini tuh worth it buat harga yang dibanderol. Kalau harga 900.000 kalian mendapatkan suara seperti ini, semua fitur dan build quality-nya, gue ngerasa it's not worth it aja sih. Gue jadi ngerasa ini tuh kayak lebih pantas di harga mungkin sama kayak Soundcore 2, misalkan di harga 600.000 dia masih bersaing cukup ketat tuh. Secara fitur Soundcore 2 lebih baik, secara build quality Soundcore 2 lebih baik, tapi secara suara gue ngerasa di sini tuh agak sedikit lebih tebal dibandingkan Soundcore 2, meskipun secara kayak distorsi di sini tuh distorsinya lumayan berasa. Jadi kalau kalian setel di volume 70 atau 80% aja, di beberapa lagu di bassnya itu udah ada distorsi. Kalau perkiraan gue sih mungkin di area 150 Hz tuh dia ada distorsi. Gue nggak ngerti deh, mungkin karena engineering dari Unz Angle 3 Ultra ini kurang pas aja ngedesain dalamnya, jadi kayak distorsinya itu cukup berasa dan itu menjadikan suaranya tuh jadi terkesan nggak clear aja di 70% ke atas. Dan untuk loudness sendiri gue ngerasa ini tuh biasa aja sih, nothing special. Mungkin sama Unz Angle 3 mirip ya, atau bahkan Unz Angle 3 itu terdengar lebih kenceng karena basicnya dia bright kan, jadi kayak ngebuat suara tuh lebih nyaring. Tapi ya basicnya again untuk loudness ya gue juga ngerasa ini istimewa, meskipun gue juga nggak ngerasa kekurangan ya. Jadi basicnya rekomen apa enggak, I don't know. Kalau gue ngerasa gue punya budget segini, mungkin kalau gue pribadi gue lebih ngerekomen Soundcore 2 karena basicnya harganya lebih murah sih, tapi basicnya untuk suara masih plus minus dengan Soundcore 2. Kalau kalian berminat ya nanti gue akan bikinin sound sample Unz versus Soundcore 2. Tapi intinya ini bukan speaker yang jelek, cuman untuk harganya gue ngerasa masih overpriced aja buat apa yang kalian dapatkan. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing mengenai Unz Angle 3 Ultra ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, atau kalau kalian punya request kira-kira mau di compare dengan speaker merek lain pun silahkan tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.